Oke, selamat malam semuanya. Hari ini tanggal 6 April 2022. Ada beberapa saham yang akan kita bahas malam ini di F-Talk edisi 6 April. Sesuai dengan apa yang sudah masuk di kolom komentar ya, dan ada sebuah topik penting yaitu terkait investasi ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang mungkin investor ya. Jadi apa yang harus segera dilakukan sebelum terlambat sekarang ya, dilakukan sekarang ini. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir. Oke, kita bahas langsung ke IHSG aja ya supaya tidak terlalu panjang durasinya. Hari ini IHSG terkoreksi ya, terkoreksi 0,6. Koreksi yang masih koreksi wajar. Seperti yang juga kami sampaikan ya di Stockcall ataupun di F-Talk sebelumnya, bahwa koreksi-koreksi ini akan sangat mungkin terjadi dalam proses menuju target di 7.280-an. Sekarang ini koreksi yang wajar. Oke, langsung ke saham ya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, ide pertama dari Bu Haryanti, INKP. Oke. Ya, INKP ini mungkin di F-Talk terakhir sudah kita jelaskan, ini rentang konsolidasi. Jadi ya saham ini konsolidasi. Ruang geraknya sekitar dari support ke resist itu sekitar 15%. So kalau Anda bisa ambil di support dan jual di resist tepat ya itu bisa di tradingnya. Tetapi sekarang ini beberapa bulan terakhir ya, sejak bulan Maret sampai dengan bulan ini, dia relatif tidak bergerak dengan ya sepi. Jadi buat trading jelas ini bukanlah pilihan untuk saat ini ya, untuk saat ini. Jadi sekarang ini mungkin ya masih akan bergerak di sini aja. Bahkan ini tekanan jualnya muncul hari ini karena mungkin ya IHSG koreksi juga mengarah ke support mungkin ya ke 7.800, ya akan di sini aja pergerakannya. Bukanlah pilihan yang sekarang ini favorit mungkin ya. Mungkin bisa ditunggu nanti ketika dia mulai trending lagi atau uptrend lah. Seperti itu kira-kira. Oke, kita masuk ke ide saham berikutnya dari Pak Aripo. MLPL untuk swing gimana Pak? Saya kemarin sudah ambil di 232. MLPL untuk swing, oke? Swing ya, jadi tidak harus uptrend. Jadi untuk MLPL sendiri potensi swing kemarin itu ke 322, namun di perdagangan sebelumnya, di momentum pullback sebelumnya yang terjadi di akhir bulan Maret itu hanya mentok di EMA 60. Jadi EMA 60 ini merupakan kunci selanjutnya. Nah, sekarang ini sedang koreksi ya, koreksi lagi. Jadi dan dead cross seperti ini. Jadi kalau untuk trading saat ini mungkin untuk swing jangan dulu ya, tunggu dia naik di atas EMA 60 baru kita harapkan swingnya ke 322. Kenapa? Karena dead cross MACD mungkin saja dia akan melanjutkan downtrend, karena ini juga masih downtrend ya. Kalau misalkan dia ini kan sekarang ini dia relatif membentuk konsolidasi dengan kecenderungan naik ya, dengan kecenderungan naik. Jadi sementara ini selama dia tidak bisa naik di atas EMA 60 atau di 260 ke atas, mungkin untuk swing selanjutnya mungkin masih kurang terlalu menarik ya. Jadi ya masih downtrend ya. Jadi bukan memang momentum swingnya juga sudah lewat, dan swingnya kemarin juga terjadi relatif sebentar, habis itu dia turun lagi ya, seperti ini saham downtrend ya. Jadi mungkin cari yang saham uptrend saja, banyak banget saham uptrend. Kita sampai bingung di PTR tuh ya mau ambil yang mana. Kemudian juga kita ada beberapa yang harus di buyback dan sebagainya. Jadi banyak yang sampai ya kita harus terpaksa lewatkan karena ya saking banyaknya saham uptrend gitu ya. Jadi masih banyak saham uptrend. Jadi yang sekarang ini mungkin kalau kami boleh menyarankan, carilah saham yang masih uptrend. Untuk swing carilah yang sedang koreksi, cari titik entry yang bagus, buy on weakness dan sebagainya, itu mungkin bisa untuk swing. Mungkin seperti itu untuk MLPL saat ini. Tunggu dia kembali di atas EMA 60 dan pullback, mungkin pullbacknya akan lebih menarik lagi atau swingnya lebih menarik lagi.
Lanjut ke ide ketiga dari Pak Jamaluddin, ANJT, apakah bagus untuk dibeli, cocok untuk swing atau hold panjang? Berarti di sini ada hold panjang, artinya dia mengharapkan kenaikan dalam jangka panjang, uptrend dalam tanda kutip saya artikan itu uptrend, dan bisa berpotensi swing. Berarti sekarang ini mungkin di posisi support. Oke, kita lihat. Nah, untuk jangka panjang, oke, kita lihat monthly misalkan. Nah, jadi Austindo ini sekarang ini dia baru saja, ya, mayoritas saham sawit memang sekarang ini dalam proses naik ya, dalam proses naik. Nah, untuk ANJT ini dia sudah naik ya, dia sudah membentuk wave naik. Ini wave naiknya. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya menarik ya, menarik. Jadi potensi ya, ada potensi. Namun sekarang ini sedang koreksi. Nah, ini PR-nya adalah mencari titik entry yang ideal untuk saham ANJT ini. Jadi di sini dia sudah membentuk support di 920. Sekarang ini kecenderungannya mengarah ke 920 ini. Jadi mungkin akan melambat ke sini. Volume juga masih menipis dan MACD masih mengarah turun. Jadi mungkin untuk swing ataupun untuk jangka panjang ini mungkin masih bisa untuk menunggu di harga yang lebih rendah lagi, ya, terdekat di 975 ada support di situ. Kemudian best price-nya mungkin di 900-an 30 ke bawah ya, gitu. Jadi masih bisa menunggu lagi harusnya. Tapi untuk jangka panjang habis itu mungkin uptrend, karena dia baru saja uptrend. Sekarang ini sedang retest support atau membentuk support baru. Oke. Kemudian dari ide keempat dari LC, SCMA. Jadi bagus komentar atau ide saham dari Pak Aripo dan Jamaluddin tadi, spesifik gitu ya. Spesifik kita mau beli atau mau apa, tidak cuma ketik kode sahamnya aja. Jadi jabarkan Anda tuh ingin apa. Apakah Anda ingin melakukan trading untuk jangka panjang atau untuk swing trade atau fast trade atau day trade, atau Anda sekedar mencari support dan resist, bagaimana trennya dan sebagainya, seperti itu. Jadi supaya komennya juga tidak seperti robot gitu ya jawabnya gitu. Jadi diusahakan walaupun Anda tinggal ketik, tapi memang Anda membutuhkan informasinya, dan informasi itu untuk apa gitu ya. Jadi jawabannya mungkin akan lebih baik. Sama dengan konsultasi juga seperti itu. Oke, jadi SCMA sekarang ini setelah stock split ya, dia cenderung mengalami penurunan yang ya bisa dikatakan cukup signifikan ya dari sini. Dan di sini pembentukan resist ya, resist kuat di 450 ini. Kalau kita melihat dari tren jangka panjang, dia downtrend ya, dia masih downtrend, dan kemungkinan besar ini masih belum ada reversal sampai dengan saat ini. Setelah dia membentuk rejection di 460 ini mungkin, dan menembus support ini adalah double top ya. Dan potensinya ya sekarang ini masih mengarah dalam jangka menengah ya, mungkin akan menurun ke 208, bahkan bisa ke 150 ya gitu. Jadi sekarang ini kalau untuk trading jangka pendek ya kita nggak tahu nih, karena cuma diketik kode sahamnya aja. Kalau untuk jangka pendek mungkin ini bisa untuk swing. Sekarang ini dia sedang retest EMA 60, mungkin mengincar 0,38 nya ya, sekitar ada 9% ya untuk swing gitu. Lalu sekarang ini kalau dia turun di bawah 60 atau di bawah 260 ke bawah, ya itu berarti sudah bye-bye ya, goodbye. Oke. Kemudian ini dari Bujang Lampung, Cimori, diketik kode sahamnya ya, Cimori. Nah, Cimori ini masih dalam ya ini baru saham baru ya, baru muncul nih, EMA 60 nya juga baru muncul. Kalau sejauh ini dia sudah membentuk resist baru di 3.870 sampai dengan 3.900, ini bagus. Dan sekarang ini bertahan di support. Ini support, pembentukan support ya. Ini adalah area support. Jadi ini konsolidasi di dalam tren naik karena dia membentuk resist baru ya. Nah, nantinya dia akan, kalau misalkan dia sudah selesai konsolidasi ini, dia baru akan naik. Kalau sekarang ini untuk trading mungkin ya belum. Kalau misalkan dia bisa di atas 3.500 atau 600, itu baru mungkin akan menarik, atau dia lanjut uptrend gitu ya.
Nah, sekarang ini dia masih melambat, mungkin bisa menunggu di bawah, mungkin bisa di area lower shadow di 3.300-an ya untuk buy on weakness. Tapi kalau misalkan turun ke situ mungkin dilihat dulu aja. Takutnya karena ini saham baru, kita belum melihat polanya secara utuh, bisa saja dia tiba-tiba ada kejatuhan, penurunan karena ya mungkin saja karakternya adalah super agresif gitu ya. Oke, lanjut dari Pak Ito Teno, ESIP. Nah, ini ESIP ini sekarang ini breakout dari kemarin kita sudah bahas ya, target turunnya sudah tercapai. Silahkan dicek di Yef Talk edisi berapa, cari di Telegram kami, Telegram Yef Advisor, kemudian ketik ESIP ya. Kita terakhir bahas di edisi 29 ya, ini 29 Maret, di edisi 16 Maret, edisi 23 Februari ya. Ini rounding bottomnya masih berlanjut selama dia tidak turun melebihi dari batas penurunan atau target penurunan ini, berarti dia masih on track menuju 200 ini ya. Sekarang ini terdekat, dia akan mengarah ke 158 atau 150-an. Harga sekarang 134. Untuk mungkin bisa buy on weakness gitu ya di bawah. Dia sekarang ini kan masih koreksi ya. Setelah dia naik sekali, kemudian dia koreksi dengan volume yang rendah, mungkin supportnya di 120, di bawah 130 jelas. Mungkin bisa bottom fishing di situ. Oke, begitu. Selanjutnya dari Pak John Kusbagio, Amar di pembahasan terakhir di 410 ya, kemudian di 440. Sekarang ini dia koreksi lagi, rejection dari 60 ini cukup bagus, meskipun MACD-nya masih seperti ini. Mungkin ini adalah bagian dari proses naik ya. Untuk jangka panjang menurut saya sih Amar masih ke atas ya, arahnya ya ke 500 ke atas. Sekarang ini dia masih konsolidasi dengan volume yang relatif menipis ya. Jadi mungkin sekarang ini di area support, kalau dia bisa naik di atas 430 atau 40 ke atas, mungkin itu baru akan lebih agresif ya, kenaikannya akan lebih signifikan. Sekarang ini dia masih ya konsolidasi gitu ya. Kalau untuk trading di saat ini mungkin ya relatif sudah oke di support ya, dengan risk yang ya relatif 6% ya. 6% itu ya buat kami kurang kecil gitu ya. Jadi mungkin bisa kalau ada koreksi-koreksi di 380 atau 370 mungkin bisa. Tapi sementara ini karena kalau misalkan dia turun di bawah 60 itu menjadi jelek ya. Jadi sebaiknya memang bagusnya mungkin bisa test lot kalau misalkan dia koreksi sedikit, asalkan tidak turun di bawah 60. Lalu nanti kalau dia bergerak naik, breakout dari tadi, resist tadi yang saya sebutkan, baru nanti posisikan sesuai dengan alokasi strateginya. Begitu kira-kira. DPNS dari Pak Hari. DPNS. Oke, ini saham tidak terlalu liquid, sepi transaksinya. Jadi ini kita lihat teknikalnya saja, ini juga kurang terlalu menarik ya. Kalau misalkan kita lihat naik turun membentuk upper shadow. Jadi kalau dia naik sell on strength, kalau dia turun buy on weakness, seperti itu kira-kira strateginya secara umum ya. Nah sekarang ini dia lagi naik 3 hari keempat ini mengarah ke upper shadow di 428. Hari ini volumenya besar tapi sayangnya candlenya jelek gitu. Jadi ini memang secara teknikal kalau kita nggak lihat transaksinya mungkin oke, bagus. Tapi kalau kita lihat transaksinya mungkin untuk trading sendiri mungkin bisa beli berapa lot ya ini ya, saya juga nggak perhatikan. Sebentar ya. DPNS itu ya bisa ngambil 100, ngambil 300 lot bisa. Tapi kalau buat beli 1000 lot ya agak ngeri ya, karena dia total aja 5000 ya. Terakhir ya penutupan hari ini. Jadi ya kalau dia sekarang ini dia ada naik 430 atau 454 untuk trading ini ya, kita bisa untuk sell on strength, karena dia habis itu dia bisa turun lagi seperti yang sudah naik signifikan kemudian turun lagi, naik signifikan kemudian turun lagi, seperti itu ya. Ini harus cepat ya. Selain dari pergerakan pola karakternya cepat, volumenya juga tipis ya, takutnya tidak ada yang ngebit. Nah itu
meeng kan. Kalau misalkan kita sudah beli banyak, kemudian terlalu banyak ya, maksudnya terlalu banyak itu untuk ukuran saham ini, bukan untuk ukuran Anda, untuk ukuran saham ini. Nah, kita mau buang kiri nggak bisa, karena nggak ada yang ngebit tiba-tiba seperti itu misalkan, atau bitnya bolong-bolong, lompat-lompat. Nah, ya gitu. Jadi ketika kita trading ya kita harus, kalau misalkan modalnya mungkin kita bisa beli 100 lot tadi, 100-300 lot bisa lah. Tapi kalau kita membutuhkan 1000 atau 2000, 3000, di atas 1000 lot, mungkin ini bukan pilihan ya untuk saat ini. Nggak tahu nanti kalau tiba-tiba dia rame ya, nggak tahu ya, sekarang ini belum gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada 15 ya, 15 saham. DPNS, LSIP kita terakhir bahas kemarin ya, sudah turun di bawah 1400. Itu menurut saya sih sudah bagus banget kemarin turun di bawah 1400 itu, dan kemudian naik ya. Nah, saat ini masih dalam proses konsolidasi turun, kita berharap dia LSIP turun. Ya turun, ini mungkin bagus kalau dia turun ke EMA 60 di 1370. Kalau untuk trading mungkin tunggu di bawah karena MACD masih seperti ini kondisinya ya. Dan mungkin kalau misalkan mau lebih cepat pergerakannya, tunggu dia di atas 1500 ya. Kalau mau santai ya tunggu di bawah, buy on weakness. Kalau misalkan Anda mau buru-buru pengennya satu hari 5% atau satu hari 10% gitu, ini bukan saham yang seperti itu. Tapi dia bisa kalau dia breakout 15-10 ke atas, 1500 ke atas, baru mungkin dia akan bergerak seperti itu, bisa naik mungkin ya 5% dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini jangan ekspektasi seperti itu dulu, karena saham ini memang tipikalnya adalah moderat ya, jadi kurang dari 10% rata-rata loh ya. Bisa saja dia arah dan sebagainya dalam kondisi tertentu, tapi secara rata-rata pergerakannya, karakternya adalah karakter moderat. Jadi ketika kita bertrading atau melakukan trading, kita itu memilih saham sesuai dengan kemampuan kita membeli, kemampuan kita mengikuti. Ada yang tidak bisa mengikuti saham yang bisa naik puluhan persen, ada yang dia pengennya belinya yang naiknya perlahan-perlahan tapi dia naik, ada yang seperti itu. Jadi seperti itu harus dikonsultasikan, dan Anda juga kalau konsultasi harus jelas Anda itu bisa ngikutin yang seperti apa, ini cocok atau tidak ya gitu. Nah, misalkan LSIP ini cocoknya untuk mungkin yang tipikal part time trader, jadi yang beli sore atau beli pagi bisa diproteksi, tetap dipasang, harus dipasang, wajib. Kita nggak tahu tiba-tiba ada berita apa, tiba-tiba market runtuh, nggak tahu sekarang ini karena masih belum stabil. Nah, tapi kita bisa cek-cek nanti, misalkan sahamnya naik pelan-pelan gitu, kita mau take profit juga santai dan sebagainya ya. Jadi ketika Anda join PTR atau PIR atau PIRS, Anda pastikan konsultasinya harus jelas ya, termasuk Anda itu profilnya seperti apa. Kalau mungkin member lama yang sudah 2017, 2018, kita mungkin sudah kenal, sudah mengerti bagaimana profilnya gitu ya. Tapi kalau misalkan baru-baru join, apalagi baru masuk di pasar pas pandemi kemarin tanggal Maret 2020 misalkan, baru join gitu, baru bikin account gitu kan, kita belum tahu dia, belum mengerti dia main pola tradingnya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Jadi LSIP ini masih bisa turun lagi, konsolidasi dulu gitu ya. Itu LSIP dari Pak Benito. Kemudian dari Pak Putu Agus, Doit hari ini naik signifikan. Ini salah satu saham yang terlewat ya, karena kita fokus di Toba. Doit ini masih bisa naik ke 1,618, 600 ya level. Ini sudah tinggi tentu saja buat kami ya, sudah sangat-sangat tinggi. Target 600 ini mungkin besok tercapai ya. Berapa persen itu ke sana? Ini kemarin sore hampir kita eksekusi, tapi terpaksa kita tidak eksekusi karena kita mengambil Toba yang kita harus buyback. Tapi ya Toba naik hari ini ya udah, memang Doit naiknya lebih signifikan ya. Seperti KOBX juga hari ini naik signifikan ya. Ya udah ya, kita punya aturan trading nggak boleh lebih dari 6 saham. Jadi aturan itu harus dipatuhi ya oleh advisor, oleh semuanya. Jadi supaya kita bisa lebih mudah mengelola portfolio itu. Jadi tidak harus semua saham diikuti ya. Kita pilih yang sesuai, yang kita lihat
cocok ambil. Tapi kalau misalkan kita terlewat, skip. Karena ada saham yang lain selanjutnya. Ya. Jadi nggak perlu memusingkan. Aduh, saham ini naik kita nggak ikut. Anda pusing padahal ada yang saham yang lagi akan naik. Ya. Mungkin besok atau 2 hari lagi atau seminggu depan yang Anda bisa beli dengan tenang, dengan nyaman daripada Anda kejar-kejaran saham yang sudah naik, ujung-ujungnya besok dibanting. Ya. Ujung-ujungnya besok ARB karena sekarang ARB kan gampang banget. Gitu. Jadi Bapak Ibu, tidak semua harus kamu ikuti, ya. Tidak harus semua saham kamu ikuti. Jadi ikuti saja apa yang Anda lihat, yang Anda mungkin masuk sesuai dengan syarat yang Anda sesuai. Ini sebenarnya edukasi juga untuk pemula-pemula yang tangannya gatelan. Akhirnya apa? Portfolionya banyak banget sahamnya. Sampai ya ada saham yang naik, ada saham yang turun, ada yang naik 20%, ada yang turun 20%. Seperti ya ruwet ya gitu loh. Jadi kami menginginkan PTR dan member-member portfolionya dalam kondisi yang termanage dengan rapi, dengan sehat. Tumbuhnya juga tumbuh yang wajar-wajar aja. Ya. Karena kalau tumbuhnya signifikan, naik signifikan, jatuhnya juga signifikan. Itu selalu seperti itu. Jadi kita menjaga untuk tetap stabil, bertumbuh dengan stabil di atas market udah cukup. Ya, lakukan itu dengan konsisten akan bertumbuh dengan baik. Oke, kemudian lanjut NICL. NICL masih belum bisa melewati 89 ya. Seperti pembahasan di F-Talk terakhir ini mungkin ya belum ya. Sekarang ini disupport ya, mungkin kalau besok ada rebound menarik ke 89 untuk swing dulu ke 89. Ya, sekarang ini dia disupport 72 mungkin sampai dengan 60 atau 70 ini. Ini area supportnya. Untuk swing mungkin kalau misalkan dia bisa rebound ya, kalau belum rebound jangan. Kalau ada dia rebound dari sini baru Anda diikuti. Oke. Pegas masih juga belum menarik, masih konsolidasi turun mengarah ke support 1365, paling tidak dia harus breakout dulu di atas 1430 baru itu akan menarik. Sekarang ini biarin dulu karena dia masih mengarah ke support. Oke. IATA dari Pak Justin. IATA target kita di 234, ini proses ke sana perlahan karena ini transaksinya juga sudah menurun ya, harus hati-hati, ini sudah sangat-sangat tinggi juga ya. Tapi kalau untuk trading mungkin bisa asalkan Anda tahu, oh ini sudah tinggi, harus apa, harus ekstra disiplin proteksi. Kalau enggak ya siap-siap dibawa turun seperti ini misalkan. Nah ya, karakteristik ini sudah ada sebelum-sebelumnya ya. Naik jatuh seperti itu. Jadi ketika kita melihat saham itu masih sudah tinggi dan masih ada potensi naik, kita mau ikut nggak apa-apa, tapi asalkan paham, mengerti kondisi gitu ya. Harus apa ketika kita ternyata salah. Ya. Budi. Oke. Budi masih sama dengan pembahasan terakhir di 266-nya ini salah satu yang hari ini menguat ya, kita syukuri karena Budi masuk di PIR. Sekarang ini mengarah ke 266 masih sama dari Pak Ivan ini ya Budi. Kemudian Indo ini juga sudah sangat tinggi, karakteristiknya adalah seperti ini. Kemungkinan ini juga sudah waktunya koreksi. Sudah waktunya koreksi ya. Ini di 0,6. Sorry 0,6 ya. Sudah di area 0,5 0,6 bahkan kemarin lebih. Ya ini bonusnya lah. Ya, mungkin nanti akan konsolidasi seperti ini ya, konsolidasi kemudian turun seperti itu. Ya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan. Malam ini kita tidak membahas saham apa yang menarik itu menarik, tapi ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Dan ini harus dipahami oleh Bapak Ibu, terutama yang investor. Yang trading pun juga sama, karena ada yang trader itu seperti investor perilakunya gitu ya, koleksi sahamnya banyak banget ya, portfolionya penuh dengan saham, bahkan menggunakan margin udah posisinya minus dipakai margin. Nah, jadi sekarang ini adalah waktu yang tepat ketika IHSG bullish, ketika IHSG all time high
seperti sekarang, ya, entah itu saham Anda naik atau tidak, ini adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk merampingkan portfolio, memperbaiki posisi portfolio. Jadi ada 3 poin ya. Poin pertama yang harus dilakukan adalah restrukturisasi. Jadi seperti yang kami lakukan sejak bulan Agustus di PIR ataupun PIRS, bahkan ini kita lakukan sepanjang layanan ini ada, kita terus melakukan perbaikan. Tetapi misalkan Anda adalah tipe investor jangka panjang yang jarang mengutak-ngatik portfolio, mungkin karena pegangan saham jangka panjang, sangat panjang, atau memang Anda tidak berani untuk mengutak-ngutik karena sudah terlanjur nyangkut terlalu dalam. Nah, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki. Pertama, merestrukturisasi. Jadi merestrukturisasi itu salah satunya adalah dengan cara melakukan penjualan posisi-posisi yang menjadi beban portfolio Anda. Misalkan menjual saham-saham yang downtrend, yang masih bisa turun lebih dalam. Ini kita nggak sebutkan sahamnya apa, Anda lihat masih bisa turun, ya segera paling tidak dikurangi. Atau kalau misalkan sahamnya terlalu banyak ya dijual, kan sahamnya banyak banget. Misalkan katakanlah saham banyak itu seperti apa, saham setiap orang mungkin beda-beda ya kemampuan monitornya. Kalau di kita ya untuk invest 10 itu udah cukup, 10 saham untuk personal ya, untuk mandiri, kelola mandiri ya, 10 saham itu sudah cukup, itu sudah bisa dibagi per sektor dan sebagainya, atau per caps dan sebagainya. Itu seperti itu, 10 saham itu mungkin ada beberapa yang kebanyakan, bahkan ada yang cuma fokus 4 atau 5. Tapi pemula itu kebanyakan sahamnya banyak banget. Kemarin kita dapat konsultasi itu sahamnya ada 40 saham. Ya tentu kenaikan atau penurunan saham itu nggak ngefek apa-apa gitu ya. Karena terlalu banyak dan terlalu kecil posisinya. Jadi kayak tidak ada pengaruhnya ya ke portfolio. Kan goal kita adalah pertumbuhan portfolio. Jadi kita harus optimalkan ya posisi per posisi. Jadi kita harus perhatikan posisi mana yang defensif, mana yang ofensif ya. Bahkan juga kita harus perhatikan posisi cash. Di kita mohon maaf, kita tidak menggunakan margin di trading ataupun di investing. Pertumbuhan yang Anda lihat di kinerja PTRP dan PIRS murni ya, menggunakan modal, tidak menggunakan margin. Dan itu pun sudah sangat lebih cukup kalau Anda kelola dengan benar. Ya. Anda mau disiplin trading plan ya, Anda mau rajin merestrukturisasi dan sebagainya, ya itu pasti akan tumbuh. Pasti ya, kalau ini pasti, karena ini adalah proses dari waktu ke waktu. Mungkin sometimes Anda akan belajar beberapa bulan, Anda mengalami salah posisi dan sebagainya. Tapi kalau Anda terus perbaiki, Anda belajar dari kesalahan, itu akan lama-kelamaan akan bertumbuh juga. Ya, pokoknya Anda percaya dengan proses, ya seiring dengan jalannya waktu, Anda akan mendapatkan pertumbuhan atau hasil itu. Ya. Jadi restrukturisasi itu sangat penting ya. Salah satunya adalah menukar posisi yang jelek ke posisi yang berpotensi bagus. Ini misalkan kasih contoh ya. Nah ini misalkan di PIR kemarin di bulan Maret kita menukar 2 posisi ini. Kita langsung kasih case. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kinerja bulan Maret yang kita rilis di tanggal 15 detailnya seperti apa. Jadi kita di bulan Maret kemarin kita melakukan switching position ya. 2 saham ya, NASP dan Temposcan, kemarin kita sudah juga bahas sedikit, dengan saham BSSR ya. Jadi kita jual 2 saham ini, kita tukarkan saham BSSR di harga 3 ribuan. Nah, hasilnya seperti apa Anda bisa lihat. Ya. Kemudian yang kedua ya. Ini saham Mark dengan saham Budi. Ini tanggal 28 Maret. Jadi di akhir kuartal itu memang sangat-sangat krusial ya. Ketika Anda tepat melakukan posisi ya, itu akan cepat lari di awal-awal kuartal selanjutnya. Ya, ini saham Budi, ini kita take profit ya Mark. Ini saham kita beli di 900-an ya. Kita jual di 1290 1300-an. Nah, sejauh ini keputusan yang tepat karena Mark turun dan Budi naik. Ya. Dan ini plannya tentu saja jangka panjang ya. Gitu. Mark ini kita sudah beli pertengahan tahun kemarin. Ya. Gitu.
gitu. Jadi seperti ini contoh switching position. Jadi kalau Anda malas melakukannya, ya di situ-situ aja. IHSG kemana, kinerja Anda tetap di situ-situ aja, gitu ya. Jadi sekarang ini adalah ketika IHSG naik, mau saham Anda naik atau tidak, ini adalah waktu yang tepat untuk merestrukturisasi portfolio. Kedua, kumpulkan cash. Ini poin pertama tadi kan, mengatur ulang ya, restrukturisasi itu kan mengatur ulang. Kumpulkan cash, ini nomor 2. Ini juga sangat penting. Kebanyakan itu terlalu banyak saham dan mengabaikan cash. Ketika IHSG naik, itu adalah waktu untuk mengumpulkan cash ya, dari take profit lah ya, atau dari saham-saham yang mungkin tidak perform ya. Jadi cash ini harus selalu ada. Apa? Untuk apa? Untuk mengantisipasi apabila ada penurunan signifikan. Tiba-tiba ada IHSG koreksi besar. Katakanlah harga sekarang ini 7.000, tiba-tiba ada koreksi ke 6.500 gitu ya. Nah, kita ada cash, dan cash ini adalah tolak ukur untuk sehat atau tidaknya portofolio. Ya, kalau kita mengacu misalkan Peers itu hampir tidak pernah cash di bawah 20 PV, selalu di atas 20%. Dan itu pun tumbuh. Karena apa? Karena dikelola dengan benar. Gitu. Ya. Kemudian yang 3, rajin berkonsultasi. Jadi 2 poin di atas tadi yang tadi itu bisa dijalankan dengan berkonsultasi. Kalau misalkan Anda nggak punya waktu, Anda mungkin masih baru, butuh pendamping dan sebagainya, Anda punya advisor seperti Jeff, ya Anda konsultasi, Anda manfaatkan konsultasi itu. Anda sudah bayar ikut peer atau peers, ya Anda gunakan itu untuk berkonsultasi, tidak hanya mendapatkan rekomendasi, Anda bisa berkonsultasi. Misalkan saham-saham Anda yang sebelumnya seperti apa, Anda konsultasikan dengan clear. Berapa PV, berapa harga belinya dan sebagainya. Bahkan kalau bisa, Anda bisa jabarkan kenapa Anda beli, kenapa Anda invest di saham tersebut. Supaya apa? Kita bisa mengedukasi, meluruskan, memberikan pandangan lah ya, pandangan ya, seperti apa, apakah itu tepat atau tidak, menurut kami seperti apa gitu ya. Jadi ketika berkonsultasi itu Anda bebas mau ya positif, yang penting positif, Anda menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi pesan saya, mumpung sekarang IHSG masih tinggi, hari ini koreksi ya, koreksi wajar, besok mungkin masih bisa naik lagi. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah waktu terbaik Anda untuk memperbaiki posisi jangka panjang Anda ya, jangka panjang. Oke. Untuk yang trading pun juga sama, kalau trading Anda belum benar, portfolio masih amburadul, ini juga waktu yang tepat untuk memperbaiki segera sebelum terjadi sesuatu nanti. Ya nggak tahu bulan Mei dan sebagainya nanti seperti apa, tapi yang jelas mumpung sekarang ini yang ada kita lihat ya sekali lagi bagus, segera perbaiki ya. Oke, baik, seperti itu untuk Yev Talk malam ini. Terima kasih sekali buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menonton Yev Talk. Semoga Yev Talk ini memberikan ide-ide saham, referensi untuk trading, dan juga edukasi. Itu yang paling penting, itu yang paling mungkin bisa Bapak Ibu bisa ambil untuk jangka panjang tanpa Anda harus belajar jauh-jauh sekolah dan sebagainya. Anda cukup menonton Yev Talk, kita akan share pengalaman yang kami alami ataupun dari member-member kami, kita akan buat dalam bentuk edukasi seperti ini. Jadi ini akan menambah, harusnya akan menambah atau memberikan input positif untuk Bapak Ibu yang bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Itu saja, semoga Yev Talk malam ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan share. Apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe ya channel ini untuk mendukung Yev agar semakin semangat dalam membuat edukasi atau Yev Talk seperti sekarang ini. Itu saja, kita jumpa lagi di Yev Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk komentar, kirim komentar untuk Yev Talk selanjutnya. Itu saja, selamat malam.